Banyak-banyak beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hatinya diberikan kemudahan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang perempuan pakai baju Melayu, anak-anak muda dilatih bersilat, yang laki-laki pula pakai adat istiadat sopan santun. Ini Abdul Somad, kalau menurut adat Melayu saya ini kurang sopan, ini tidak beradat ini. Kenapa? Karena orang Melayu kalau di bawah pakai celana, di atas pakai baju, di tengahnya mesti pakai kain songket. Begitu tradisi adat Melayu. Maka Abdul Somad ini tidak sopan karena tak pakai songket. Orang Melayu, jangankan perempuan, yang laki-laki pun malu kalau nampak belahan kaki celana. Makanya di bawah celana, di atas baju, di tengah ditutup pakai kain songket. Makanya tadi yang memberikan sambutan depan, kenapa Ustaz datang ke Durai tak pakai kain songket? Tak dikasih. Ustaz ini menyindir aja nih. Tidak, saya tak pandai sindir menyindir. Saya kebetulan bukan datang dari rumah, kami pindah-pindah dari mulai tadi malam di Lingga, lalu kemudian ke Batam, sekarang pula sampai di Durai, nanti pula akan ke Karimun. Ini semua adalah saya sekedar bercerita. Jangankan perempuan, yang laki-laki pun tetap ada sopan santun, adat istiadat, budi bahasa. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang, tinggal layunya saja. Apa itu layu? 4: lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Islam ini harus bangkit dengan akhlakul karimah. Yang anak muda silat, yang perempuan baju kurung, yang laki-laki sopan santun, tata kerama. Masalah pantun bepantun silakan, bagus. Dulu orang kalau mau meminang pakai pantun. Ustaz Somad, nasihat pernikahan anak saya, insya Allah saya datang. Nanti Ustaz nasihatnya jam berapa? Pokoknya datangnya jam 8 Pak Ustaz. Datanglah saya jam 8. Begitu datang jam 8, pas mau masuk acara, mereka pun mulailah berpantun. Burung balam, burung merpati, burung-burung aja sejam. Saya udah risau, saya udah lama betul. Saya tengok jam 9, masuk jam 9, buah mangga, buah mengkudu, masuk pula buah, sejam lagi. Kapanlah acaranya? Kenapa orang dulu suka berpantun? Rupanya baru saya tahu susahnya berpantun. Kenapa mereka dulu orang Melayu lancar saja lidahnya berpantun? Karena otaknya cerdas. Tahu dia menggunakan satu di atas, dua dia, satu di atas, dua di atas, dua di bawah. Itu menunjukkan bisa dia berjam-jam berpantun. Sekarang banyak juga yang pandai berpantun tapi dilatih duluan. Mestinya berpantun itu lepas tata krama, sopan santun, akhlak, pakaian. Melayu adalah budaya, Melayu adalah hasil cipta karya karsa manusia yang mesti kita teruskan. Bersyukur kita kepada Allah, sampai hari ini di bumi Melayu Kepulauan Riau masih ada lembaga adat Melayu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan. Ini kita support, terus dukung. Insya Allah kalau sudah Islam terjaga, Melayu terjaga, Melayu terjaga, Islam terjaga, insya Allah. Takbir. Laki-laki pemimpin sudah, perempuan pemimpin sudah, lembaga adat Melayu pemimpin sudah. Naik yang keempat, siapa itu? Alim ulama, ustadz, guru mengaji yang ada di masjid Surau Langgar Musola. Ini ustadz bukan sekedar imam masjid, ustadz bukan sekedar memandikan jenazah, ustadz bukan sekedar memanggil orang azan sholat, tapi ustadz melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang banyak orang kalau diajak buat baik, ayo kita sholat, dia tak marah. Ayo kita puasa sunat Senin Kamis, dia tak marah. Ayo kita laksanakan haji ke Makkah, dia tak marah. Tapi kalau sudah dilarang main judi, dilarang buat zina, dilarang pakai riba, dilarang rentenir menganakkan duit, disitulah dia mau marah mengamuk. Kenapa? Karena yang disenggol adalah priuk belanganya. Yang saya cakapkan ini betul apa salah? Bilang betul. Kalau bilang salah, balik saya terus. Orang kalau diajak sholat dia tak marah.
Kalau diajak puasa dia tak marah. Tapi kalau dia ada senggol pemasukan duitnya, kalau dia suka menganakkan uang, senggol ribanya, kalau dia tidak pakai kerudung, senggol auratnya, kalau dia sudah membuat perbuatan mungkar, sendong mungkarnya, disitulah dia baru mengamuk. Maka kewajiban ulama, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik pakai lidah. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Bapak Ibu, kalau ada ustadz kita, alim ulama kita, imam masjid kita, tuan Bilal kita melarang buat khamar, melarang minum, melarang judi, melarang zina, melarang perbuatan mungkar, mereka bukan resek, mereka bukan melanggar privasi, mereka sedang menyelamatkan durai dari azab Allah. Kalau datanglah air bergulung dari laut sana, datang air na'udzubillah bergulung dari laut sana naik ke durai, kira-kira air itu bisa tak dibedakan yang mana rumah orang baik sama mana rumah orang tak baik? Bisa. Air itu kalau bergulung dari laut sana naik ke darat ini namanya tsunami. Itu yang perempuan. Kalau laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto yang tersinggung. Datang dia bergulung naik ke atas, disapunya semua rata dunia ini. Apa dipilihnya rumah? Pas dia mau menggulung rumah ditanyanya dulu, ini rumah orang baik apa tak baik? Baik, aku lewat dulu ya. Mana ada? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kalau azab Allah itu datang, maka dia tidak menimpa yang zolim-zolim saja. Yang baik kena, yang tak baik kena. Yang sholat kena, yang tak sholat kena. Yang main gapri, main judi, berzina kena. Orang baik pun semuanya kena. Rata mereka dengan tanah. Maka kalau ada alim ulama, imam masjid, Bilal, ustadz berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, sesungguhnya dia sedang sayang apa benci? Sayang dia. Dia tidak ingin durai ini terjadi gempa, bencana, musibah. Saya kalau sudah naik pesawat menengok pulau di bawah, pulau dikelilingi laut, ya Allah, ngerinya. Ternyata satu goncang saja tenggelam. Berapa sudah pulau yang hilang di atas dunia ini? Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Kepulauan Riau, insya Allah. Dengan apa kita jaga Kepulauan Riau ini? Dengan banyak-banyak beribadah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azab. Wa anta fihim. Kalau Muhammad ada di situ, azab tidak akan turun. Tidak akan pernah turun azab di Madinah. Tidak akan pernah ada Dajjal di Madinah. Tidak akan pernah ada gempa di Madinah. Tidak akan pernah ada kerusakan di Madinah. Kenapa? Karena ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab kalau ada Muhammad. Di Durai ini ada Muhammad. Bukan Pak Muhammad yang punya kebun kelapa. Yang saya maksud Muhammad ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Ustadz, bisa saja azab datang ke Durai, bisa. Bisa saja gempa bumi di Durai, bisa. Bisa tenggelam pulau ini Pak Ustadz, bisa. Tapi ada satu harapan lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama orang itu masih mau beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak beristighfar. Paling pendek istighfar, astaghfirullahalazim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya tak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Hafallah, tulis. Ustaz ceramah cepat kali, mana bisa kami tulis? Sekarang mudah, ceramah Ustaz tak perlu ditulis, tinggal ambil HP, tulis www.google.com, tulis Sayyidul Istighfar, tulis Sayyidul Istighfar, langsung nampak. Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika masata'tu wa min ma sana'tu abu laka min. Pergi ke warnet, print, cetak, letakkan dekat kompor. Sambil masak sarapan pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Nanti siang masak siang, Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani wa ana 'abduka.
Masak sore nanti tengok lagi, Allahumma anta rabbi. Satu hari 3 kali, sebulan berapa kali? 90 kali, takkan tak hafal. Mulai besok, letakkan di dekat kompor. Ikut jurus Ustaz Somad. Bulan muka, baca. Tak juga hafal, cabut, bakar. Masukkan ke kopi. Minum, insya Allah batuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hatinya diberikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. 3, hati sempit lapang, pikiran susah senang, dapat rezeki dari yang tak disangka-sangka. Saya tadi keluar dari tempat makan dengan Pak Bupati beristighfar. Habis sholat tadi beristighfar, langsung dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Mana dia? Ini tanjak. Tak ada terpikir saya akan dikasih tanjakan. Masya Allah, tabarakallah. Bertambah lagi koleksi tanjak di rumah. Dah 2 lemari tanjakan. Nanti ditulis, ini adalah tanjak dari Durai Karimun, Kepulauan Riau. Waktu Abdul Somad ceramah, jamaahnya banyak sekali sampai tak muat tenda. Allahu Akbar.